Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan pertama kali saya meminta maaf atas sedikit keterlambatan saya. Sudah saya antisipasi bangun sebelum subuh, tapi ternyata ada sedikit masalah kesehatan, jadi saya terlambat. Minta maaf. Insyaallah terlambatnya 15 menitan masih nggak apa-apa lah. Yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Anda, panjenengan, antum, kullu antum jami'an, bahwa kita berkumpul, panjenengan sedaya antum berkumpul di sini, insya Allah dan diberkahi malaikat yang mendoakan antum, di mana janji Allah melalui hadis di setiap majlis ta'lim di mana disebut nama Allah, membahas dalil-dalil Quran, as-sunnah, maka para malaikat mendoakannya. Dan ini termasuk Raudhatul Jannah, taman surga. Dan kemudian jika Anda ada hati yang terenyuh, maka ini kesempatan baik untuk berdoa. Anda sedang terenyuh mengingat Allah, mengingat petuah para nabi, maka gunakanlah walaupun sedang mendengarkan tausiah, Anda berdoa dalam hati cukup. Allah tidak tuli, Allah Maha mengetahui. Cukup. Ya. Yang ketiga, saya ucapkan selamat juga bahwa salah satu thariqul jannah, jalan menuju surga, adalah menghadiri majlis-majlis zikir. Zikir itu artinya adalah mengingat Allah. Zikrullahil akbar itu adalah salat. Tetapi juga zikrul yang lain, zikrullah yang lain adalah menghargai, mencintai ilmu-ilmu Allah. Yang keempat, sebelum membahas mengenai pokok masalah, saya ingatkan bahwa negara ini di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara ini berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Itu konstitusi perjanjian negara. Kemudian di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan juga kalimat yang sangat indah dan bermakna dalam, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, negara ini, NKRI, RI, dibangun. Paham? Saya ingatkan juga, Republik Indonesia sebenarnya menurut sebagian kalangan sudah tidak ada. Yang adalah NKRI. Karena sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh insya Allah dua orang kader Muhammadiyah, yakni Soekarno dan Hatta, yang resmi memang Soekarno sampai akhir hayatnya mengatakan pengagum Kiai Haji Ahmad Dahlan dan adalah tidak mau dikeluarkan dari
Muhammadiyah, walaupun maaf di akhir-akhir hayatnya beliau berseteru terhadap Masyumi. Masih ingat itu? Ada Nasakom dan ada Nasyumi. Nasakom adalah nasionalisme agama dan komunisme. Menurut bukti-bukti sejarah, bukan dari saya, yang tua-tua insya Allah masih ingat, anggota koalisinya adalah satu, Partai Nasional Indonesia PNI, kedua Nahdlatul Ulama NU, yang ketiga adalah PKI. Tetapi sebagai catatan, banyak sekali para ulama dari saudara-saudara kita kaum tahdin mengatakan sebenarnya grassroots atau masyarakat utama dari NU tidak merestui itu. Paham ya? Itu adalah tindakan politis, katanya juga untuk membendung komunisme dari dalam. Tapi kenyataannya memang akhirnya Nasakom adalah versus Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, yang dulu sahabat kita NU ada di situ, kemudian mereka keluar di tahun 1953, dan kemudian 1955 NU, PNI, Masyumi ikut pemilu dan pemenangnya adalah PNI, berselisih sekitar 1000 suara dengan Masyumi. Kemudian jauh di bawahnya adalah NU dan PKI. Anggota Masyumi adalah pertama, motornya adalah Muhammadiyah yang diaktifkan sejak tahun 1912 Masehi atau 1330 Hijriah. Kemudian sahabat kita yang lain, saya berkata itu karena ini Majelis Muhammadiyah ya, dan umum Majelis Muhammadiyah khususnya dan umum ya. Ini perlu pendidikan karena saya lihat sekarang ini kelihatannya sejarah ini dikaburkan, ya. Sedangkan ini bahaya di depan mata, bahkan mungkin sudah di dalam rumah bahaya ini. Karena topik kita tentang pemurtadan atau pendangkalan akidah, ya. Masyumi anggotanya motornya adalah Muhammadiyah 1912, ya. Kemudian Al-Irsyad, ingat itu ya, 1914. Kemudian apa? Persis, Persatuan Indonesia Islam, ya, 1923. Kemudian apa? Ada Matla'ul Anwar, maaf, Al-Wasliyah dulu 1930. Kemudian Matla'ul Anwar 1936 seingat saya. Dan ada Al-Ittihadiyah dan lain-lainnya. Nah, ini masalah itu adalah sebenarnya di sini ada yang saya hormati, Komandan Kokam Instruktur Nasional Ustadz Ashuri. Siap dan siap. Perkasa, pertahankan kalimat syahadat. Pertahankan kalimat syahadat, itu salamnya Kokam. Kokam didirikan di 1 Oktober 1965, langsung reaksi terhadap kudeta yang malamnya, yakni ada penculikan jenderal-jenderal di 30 SPKI. Malam itu Jenderal Abdul Haris Nasution ada di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian beliau pulang, ternyata kemudian datanglah pasukan Carakardawa dan beliau menghilang, menyelamatkan diri. Tapi anak beliau, saudara kita Ade Irma Suryani Nasution rahimahullah, wafat karena tertembak. Ya, jadi jelas posisi Muhammadiyah sejak awal itu adalah anti komunisme, betul? Di mana komunisme ini berasal dari kata common itu rata-rata, komunitas. Dari mana komunitas ini atau komunisme itu muncul? Nah, ini kita telah mengenai kajian perbandingan agama, asalnya dari situ. Perbandingan agama atau perbandingan akidah, saya sampaikan kepada Ta'mir, topik kita diantaranya adalah termasuk membantengi umat dari pemurtadan, ya. Di antara subtopiknya pertama adalah ghazwul aqidah. Apa? Ghazwul aqidah, perang akidah. Di dalamnya termasuk juga ghazwul fikri, perang pemikiran. Ketiga adalah Islamofobia. Islamofobia itu adalah rasa ketakutan kejiwaan. Kalau saya browsing misalnya di Halodoc dan lain-lainnya, definisi dari fobia adalah suatu ketakutan yang tidak diperlukan sebenarnya terhadap satu hal. Contohnya apa?
Contohnya adalah arachnophobia, ketakutan yang berlebihan terhadap laba-laba. Bagi kebanyakan orang, laba-laba biasa saja. Tetapi ada orang yang sangat takut terhadap laba-laba. Ini adalah suatu kondisi kejiwaan, mungkin akibat trauma, mungkin akibat input-input yang salah, berita yang salah, informasi yang salah. Sedangkan sebenarnya tidak perlu ada yang ditakutkan dari Islam. Mengapa? Pertama, prinsip dasar Islam dalam akidah. Di mana kata akidah itu, ingat ini, kata dasar dari akidah adalah akad. Paham ya? Saya kira banyak sudah di sini yang sudah melalui akad nikah, ya. Akad ini adalah ikat. Kata para ahli bahasa, separuh lebih bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Akad menjadi ikat, ya, ikatan. Kalau ikatan Anda, akad nikah Anda keliru, maka disuruh ulangi. Qabiltu nikaha keliru, maka disuruh ulangi, betul ya? Tetapi bayangkan dengan kalimat qabiltu nikaha dan seterusnya, maka itu sah menjadi suami istri. Di mana satu hal yang tadinya haram menjadi halal, bahkan berpahala, betul? Sampai yang laki-laki pengen tambah lagi, ya. Nun sewu, ibu-ibu, bapak-bapak, ini bukan provokasi, cuma tolong direnungkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, istrinya 4, gitu aja. Waduh, cemberut Pak, langsung Pak yang sini senyum-senyum. Satu di antara istri beliau adalah kemenakan langsung dari Hamengkubuwono ke-7. Jadi beliau juga adalah seorang bangsawan, dan jelas adalah keturunan sah dari Wali Songo, khususnya dari jalur Maulana Malik Ibrahim, melalui banyak lagi Ki Ageng Pengging dan Gerbik dan lain-lainnya, ya. Gerbik 1, 2, 3, 4. Coba tolong buka YouTube channel saya ATM Abu Taqi Mayasino. Ada satu yang sekarang sedang naik. Saya lihat hari ini yang lihat sudah 65.000 adalah pertemuan saya mewawancara langsung berdiskusi dengan keluarga Ahmad Dahlan di Langgar Kidul. Itu sejarah paling otentik benar dari Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Saya perlu ketekankan ini, dan itu sebenarnya akhir tahun lalu baru saya keluarkan sekarang, karena semakin sekarang maaf situasi perserikatan dan Islam umumnya semakin gawat, maka perlu ada yang bicara. Ya, itu disebutkan memang silsilah Ahmad Dahlan. Dan sebelum lebih jauh, saya lihat ini adalah Masjid Muslim Pancasila, Pak, ya. Pancasila, sila pertamanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah tauhid. Jelas tadi pasal 29 ayat 1, ketuhanan yang Maha Esa. Dan ingat di pembukaan tadi ada atas berkat rahmat Allah. Maka insya Allah tidak ada pertentangan. Bahkan sebenarnya persatuan, saya ini punya sertifikat MPR RI, Pak, untuk Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Kebinekaan. Jadi kalau di sini ada misalnya dari bapak-bapak polisi TNI, insya Allah yang depannya bukan teroris, Pak, sama sekali, ya, radikal bukan. Tetapi ditudingi, iya, kalau Muhammadiyah, ya. Dan tolong tidak usah pisahkan Islam dari NKRI, karena memang dari awal yang membuat NKRI adalah kaum muslimin. Saudara, ingat dari Muhammadiyah saja ada 22 pahlawan nasional, termasuk suami istri Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan. Ini asisten saya, sahabat saya, namanya juga Ahmad Dahlan ini. Jadi kamera ini. Anak guru Muhammadiyah. Ayah dan lahirnya persis hari lahirnya Muhammadiyah. Dan qadarullah dia anak satu-satunya dari perempuan semuanya, saudaranya, sama dengan Ahmad Dahlan juga adalah perempuan semua, dulu satu-satunya. Maka dari itu maaf, ada video lagi dari saya dan keluarga Ahmad Dahlan yang sedang viral. Saya lihat sudah 112.000 yang nonton, membantah fitnah bahwa Muhammadiyah dulu dibuat dengan membawa keuangan dari atau mendapat keuangan dari habaib dan lain-lainnya, seakan-akan Kiai Ahmad Dahlan miskin. Tidak, karena beliau anak satu-satunya dari seorang kiai yang kaya. Tanah beliau itu sekitar 1 hektar kurang di sebelah Keraton Jogja, paham ya?
Sekarang diwakafkan menjadi rumah sakit, sekolah, dan seluruhnya itu. Sehingga Langgar Kidul menjadi kecil sekali masuknya ke gang. Ya. Nah sama dengan beliau, sahabat saya, Ahmad Dahlan juga anak satu. Jadi tidak mungkin beliau adalah orang miskin sehingga harus pakai orang umat. Ada memang sumbangan, tapi biasa saja. Karena saya ingatkan untuk persatuan Islam. Dulu Ahmad Dahlan muda, dulu Hashim Asy'ari muda, rahimahullah, rahimahullah, ada di Jam'iyatul Khair. Apa? Jam'iyatul Khair atau Jamiat Khair. Itu 1901. Syekhnya adalah Ahmad Surkati Al-Ansari, keturunan dari sahabat Nabi Ansar. Nah, ini pendahuluan. Jadi kita ikat ya, ada akad ya, akad akidah. Ada sejarah panjang Muhammadiyah yang mencintai bahkan membuat NKRI. Maaf, RI tadi saya bilang RI sudah kemerdekaan kita diserbu oleh sekutu yakni Inggris dan Belanda. Ingat itu? Termasuk sini Mojokerto sampai ke Surabaya jadi pertempuran ya. Kemudian RI tidak ada lagi, kata orang. Kenapa? Jadi negara-negara boneka, negara Madura, negara Pasundan, negara. Siapa yang mempersatukannya? Kata Soekarno, kata Hatta, seorang Minang, seorang tokoh Masyumi, yakni Buya Muhammad Nasir, ya, yang kemudian hari mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan beliau juga sahabat Muhammadiyah bersama Buya Hamka. Masih ingat Buya Hamka? Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah Hamka. Ini semua mencintai Indonesia. Kalau tidak ada beliau, NKRI tidak ada. Tetapi beliau dari dulu bersama Muhammadiyah, Ki Haji Ahmad Dahlan, semuanya dari dulu isu-isunya dikatai sebagai Wahabi, sebagai kadrun, kadal gurun, sebagai radikal atau ekstrim zaman dulu namanya ya, anti bineka. Karena memang Muhammadiyah misalnya, maaf teman sewu, di HPT sudah jelas ya tidak tahlilan, ya tidak maulidan, tetapi boleh saja kalau mau, tapi dengan syarat panjang, tidak berzanji, tidak solawatan bersama, tetapi membaca solawat. Tadi saya baca solawat atau tidak? Ya. Dan lain-lainnya. Dan memang betul bahwa beliau juga mengambil ilmu diantaranya melalui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi yang pengikutnya dikatai Wahabi itu. Tetapi juga mengambil ilmu dari Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan beliau berjumpa langsung di Mesir dengan Syekh Muhammad Rashid Ridho, di mana itu lingkarannya adalah Syekh Muhammad Abduh, juga Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Naik ke atas sanad ilmunya adalah siapa? Syekh Ibnul Qayyim. Pernah dengar nama ini? Kemudian Syekh Ibnu Taimiyah, pernah dengar? Naik ke atas adalah para imam yang keempat, yakni Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah paling tua. Naik lagi kepada kaum tabi'ut tabi'in, generasi ketiga salafus soleh. Naik lagi kepada kaum tabi'in, pengikut sahabat Nabi. Naik kepada kaum sahabat Nabi, dan naik kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Naik lagi kemana? Ke seluruh Nabi. Ini sanad ilmu kita insyaallah. Perkara ada Syekh Kiai Haji Soleh Darat dan lain-lainnya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, itu yang mengikuti itu semua namanya garis besarnya, gitu ya. Baik. Jadi sebenarnya maaf, itu adalah isu-isu yang tidak benar bahwa ada kata Wahabi, dan pandangan itu adalah orang-orang yang insyaallah dengki. Ya. Sebelum lebih jauh, saya ingin menjawab pertanyaan, atau saya tanyakan saja. Berapa jumlah nabi seluruhnya dalam Islam? Berapa jumlah nabi seluruhnya dalam Islam, saudaraku? Berapa? Kok ragu? Ayo. Kalau ada yang benar, dapat hadiah, Pak. Berapa jumlah nabi seluruhnya dalam Islam? 25. Ada lagi? Baik. Kalau ada yang menjawab 25, maka bagi saya sebagai dosen, itulah yang paling benar. Siapa tadi yang jawab? 124.000, betul itu. Kita dalam beragama, di mana agama ini, kata dasar agama adalah, atau bahasa Arabnya adalah din, di mana din ini kata dasarnya adalah dan itu artinya hutang yang benar, hutang yang pantas kepada Allah sudah menciptakan kita, ya, sebagai manusia. Kita tidak boleh ngawur, betul? Tolong
Jangan terlalu gubris jika ada kiai, ustadz, syekh, habaib, tuan guru, buya yang bicara tanpa dalil. Nggak usah terlalu gubris ya. Tadi betul Pak, saya dari Surabaya ke sini itu harus pakai jalan yang benar, betul? Harus ada dalilnya. Kalau keliru dalil belok kiri tapi harusnya kanan, saya tidak sampai ke sini. Maka di antara dalil yang menjawab itu, di antara terima kasih Pak, hadiahnya boleh minum, monggo silakan. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapakah jumlah nabi seluruhnya? Rasulullah menjawabnya 124.000 nabi. Berapa ibu-ibu? Berapa bapak-bapak? 124.000 nabi itu nabi kita seluruhnya. Dan yang Arab hanya sedikit. Maka saya tidak terima pada saat ada seorang tokoh nasional, orangnya agak gemuk-gemuk gitu ya, kemudian nama depannya Y ya, itu mengatakan Islam ini agama pendatang. Pendatang tokoh endi? Sedangkan Adam manusia pertama itu nabinya Islam ya. Sedangkan kemudian kalau kita ini kapan-kapan kalau ada waktu saya insya Allah akan bisa terangkan hubungan asli dari Hindu, Buddha, semuanya ini dengan perkembangan semua dengan agama yang asli, dengan agama awal zaman maksud saya gitu ya. Tapi waktunya tidak bisa sekarang, cukuplah mengatakan bahwa Adam itu adalah nabi pertama. 124.000 itu hadis yang kita dapatkan dari hadis yang minimal derajatnya hasan sahih dari riwayat Ahmad dan riwayat At-Tirmizi. Apa? Ahmad dan Tirmizi. 124.000 nabi. Muhammad atau Ahmad atau Muhammadim di Bible disebutkan di Kidung Agung, diantaranya dikatakan bahwa nama beliau adalah disebutkan dalam dialek Ibrani, dalam dialek Suryan, dalam Aramik adalah Muhammadim. Artinya yang sang penghibur. Dalam bahasa Latinnya adalah Parakletos. Ya, itulah nabi kita yang terakhir. Kemudian disebutkan juga di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 136, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyina min rabbihim. Ini penting, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Terjemahannya, katakanlah kami beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Esa yang namanya ada di pembukaan undang-undang tadi, masih ingat? Dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, di mana nama lain beliau adalah Abraham, dan insya Allah masih ada hubungannya dengan Avram yang dipuja oleh kaum Hindu di India. Karena itu ceritanya panjang, tapi insya Allah ada hubungannya dengan sebagian dari suku Bani Israel yang merantau jauh, dan insya Allah dalam kepercayaan mereka Yesus pernah merantau jauh mencari domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Di mana ada orang Prancis yang masuk Islam sudah menemukan dokumen yang menyatakan lebih kurang serupa di Nepal. Ya, tuh. Ibrahim, Abraham, wa Ismail dalam dialek lain, wa Ishaq atau Yusak, wa Yaqub Jacob atau Yaqub, wal asbati turunannya, wa ma utiya Musa atau Moshe atau Moses, wa Isa atau nama lain beliau adalah Yeshua atau Isa atau Iso Al-Masih yang kematiannya ditangguhkan bin Maryam, anak Maryam, di mana Maryam ini adalah satu surah di Al-Qur'an nomor berapa? 19. Barakallahu fikum. Ada tidak di agama lain yang punya surah nama Maryam? Tidak ada, hanya di Al-Qur'an. Wa ma utiyan nabiyyuna bi rabbihim, dari semua nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum, tidak boleh kami ini, tidak mungkin kami membeda-bedakannya. Paham ya?
Dan di surah Ghafir ayat 78, juga di surah An-Nisa Ghafir 78 ya, kalau ada yang mencatat Ghafir 78, 40 itu 78 insyaallah ya. Ya, dan An-Nisa 164 disebutkan bahwa tidak semua nabi diceritakan kepada Allah kepada mu di sini Muhammad. Karena Al-Qur'an ini diwahyukan melalui Jibril alaihissalam kepada Muhammad. Tapi Muhammadmu ini adalah mewakili kita semua, betul ya? Maka jelas di antara yang harus kita pahami saudara, kita ini sedang di masa akhir zaman. Karena Nabi akhir zaman sudah datang, sudah dilantik dan sudah wafat pula. Dan beliau mengatakan sejumlah bisyarah hadis yang semuanya sedang terjadi. Mungkin kapan-kapan akan bisa saya terangkan apa saja tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi dan belum ya. Tetapi salah satu yang kita jadi topik hari ini adalah gangguan ghazwul akidah tadi. Perang akidah ya. Dalam pandangan Islam, dan ini ada, saya ingat saya pernah mengisi kajian di Masjid Jenderal Sudirman Surabaya kira-kira tahun 2015, 2014 mungkin 2015, itu ada edaran dari pusat yang namanya Islam berkemajuan. Itu kan bukan berarti prinsip orang Muhammadiyah ya, bukan berarti kita maju kemudian kita membuat variasi sesuai dengan maju kemajuan, ada filsafat dimasukkan, ada temuan baru, tidak begitu. Karena ingat, hadis menyatakan setiap 100 tahun sekali ada apa? Mujaddid, pembaharu. Ingat di surah Al-An'am 153 dinyatakan bahwa inilah jalan yang lurus. Sebagaimana kita tiap hari 17 kali sehari mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang kau beri kenikmatan. Maka jalan yang lurus ini dalam ilmu manajemen kualitas ini standar kualitas, Pak, standar kualitas ya. Di Al-An'am 153 kanan kiri belok-belok itulah yang baru sebenarnya, tapi ngawur sesat. Maka tugas para ulama, para kiai, para mujaddidin memperwari untuk kembali ke jalan yang lurus. 124.000 nabi sejak awal zaman urusannya itu menangkal adanya pembeloan yang dalam bahasa sekarang ada pemurtatan, ngerti ya? Nah, itu. Jadi sebenarnya kita ini ya mengikuti para nabi dan salafus soleh tadi, kaum pendahulu yang soleh, yang ini pertama sahabat nabi, tabi'in dan tabi'in. Jangan alergi dengan kata salafi. Kita semua salafi. Perkara ada yang mengaku paling salafi, ya kita buktikan siapa yang paling salafi dan dari kita semua, gitu loh. Ngerti ya? Belum tentu yang mengaku Muhammadiyah juga betul-betul Muhammadiyah, ya kan? Belum tentu yang mengaku salafi betul-betul salafi, misalnya. Belum tentu yang mengikuti Nahdlatul Ulama betul-betul mengikuti kebangkitan ulama. Betul kan? Orang bisa klaim seenaknya. Nah, kita sekarang menukik persoalan langsung mengenai pemurtadan. Karena pemurtadan itu sebenarnya usaha membelokkan muslimin dari akidah yang asli. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah was Salafiyah yang asli dengan manhaj yang benar, manhaj pemahaman ya. Jangan belok-belok. Ingat ini akhir zaman, tantangan terbesar akhir zaman apa? Adalah datangnya Dajjal ya. Dajjal Al-Masih yang ditangguhkan kematiannya laknatullah, kedatangannya didahului oleh kaum Dajjalun. Apa? Dajjalun, kaum pembohong, pendusta. Di mana Dajjal itu adalah pendusta terbesar. Di mana maaf ibu-ibu disebutkan di hadis pengikut terbesar dari Dajjal itu kaum perempuan. Hati-hati. Nah makanya untung ikut pengajian seperti ini, insya Allah yang ikut selamatlah. Nah, tanda-tanda akhir zaman yang sudah terjadi adalah kebodohan di mana-mana. Orang banyak belajar kepada ahlul bid'ah. Untung Muhammadiyah punya semboyan anti TBC. Masih ingat itu? Anti tahayyul bid'ah khurafat. Bid'ah itu adalah perkara-perkara yang baru dalam perkara ibadah. Di HPT jelas disebutkan ada baru dalam perkara ibadah dan akidah. Jangan ada akidah-akidah baru, ngerti ya? Kenapa? Di surah Al-Maidah ayat 3 diantaranya
Sudah jelas dan nyatakan hari itu diturunkannya ayat itu, semua tentang Islam sudah sempurna, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Perkara mengaji dengan mic, dengan internet, dengan laptop, itu perkara bid'ah dalam perkara teknologi, tidak masalah. Rasulullah SAW menggunakan teknologi terbaru di masanya, misalnya perang Khandaq yang adalah teknologi kaum Persia, ya kan? Tidak masalah teknologi. Tapi jangan mengubah akidah, jangan mengubah fitnah. Kenapa? Di antara fitnah Dajjal nanti adalah dia mengatakan dengan syubhat, dengan adanya at-tukhan, bencana luar biasa, orang lapar, orang tidak punya tempat tinggal, di mana insya Allah mayoritas kaum di dunia ini akan mati. Dia katakan, aku bisa mendatangkan makanan, aku bisa mendatangkan minuman, tapi sembahlah aku. Sebagian imannya Islam, imannya ihsannya tidak kuat, akan mengakui dia sebagai Tuhan. Berarti ya, dengan sendiri yang murtad. Dan kemudian pelan-pelan, ingat, musuh kita bukan kaum Kristen, kaum Katolik, kaum Buddha, Hindu, atau apa, bukan. Disebutkan berkali-kali dengan kalimat yang indah di Al-Quran, lakum aduwwum mubin. Itu siapa? Siapa? Musuhmu yang nyata itu siapa? Syaitan. Ngerti ya? Di mana raja syaitan adalah iblis, yang juga kematiannya ditangguhkan, dan iblis sudah berjanji akan menyesatkan kita melalui berbagai macam trik, ya. Jadi Anda jangan membenci agama lain, ngerti ya? Tapi kalau mereka agama lain menyerang kita, kita boleh membela diri atau tidak? Misalnya mereka memurtadkan kita, boleh enggak? Boleh. Oke, baik. Kita ke situ ya. Jelas akidah iblis, syaitan, 124.000 nabi, prinsip dasar negara dan sejarah Republik Indonesia, masuk kokam, sudah jelas ya posisi kita ya. Masyumi, Nasakom, semuanya ya. Komunisme itu dulu dari kom itu mereka ini sejarahnya. Dulu di masa abad pertengahan, di masa teokrasi itu negara berdasarkan agama di Eropa itu ada 4 kelas. 4 kelas ini, pertama para agamawan, kedua bangsawan, ketiga pemilik modal yaitu kapitalis, keempat rakyat jelata. Mungkin sama dengan sekarang di Hindu ada kasta Brahmana, Satria, Waishya, dan Sudra. Konon di India masih ada yang kelima. Nah, mereka ingin menafikan ini semuanya karena mereka merasa bahwa maaf, menurut sejarah ada oknum-oknum gerejawi dan bangsawannya yang berkoalisi menyusahkan rakyat jelata, sehingga mereka tidak mau ada perbedaan kelas. Dalam Islam boleh atau tidak ada perbedaan kelas? Boleh. Anda yang punya harta lebih tentu lebih kaya. Anda yang sholatnya lebih benar, yang ibadah betul lebih bagus daripada yang dia. Tetapi masalahnya bahkan dalam puasa Ramadan, puasa Anda tidak akan sah kecuali Anda membayar zakat. Jadi harus ada kepekaan sosial. Maka dengan sendiri Islam tidak mungkin menerima komunisme, sosialisme sekuler. Ya, konon katanya ada Marhaen, konon katanya Marhaen ini Marxisme, Hegel, egalisme. Itu filsafat. Kita tidak bisa menerimanya. Baik. Di antara teknik-teknik permurtatan yang mereka lakukan, ini tidak perlu ada berapa poin. Pertama, melalui serangan kebudayaan. Paham ya? Kebudayaan itu akhirnya ya budaya. Saya dengan seorang kristolog terkenal, Ustadz Mashhud, 2 tahun yang lalu, Mat ya? Ya, Mat? Yang dengan berdebat langsung dengan para pendeta dari gereja Kristen Jawi Wetan ya. Maka dikemaslah ajaran Kristen dengan Jawa Timuran, ngerti ya? Saya dengan Ustadz Mashhud di Mojokerto ya. Ya akhirnya ya kami sampaikan hal-hal dan alhamdulillah pendetanya dan simpatisannya tidak bisa menjawab ya. Ini saksinya. Dikemas dengan budaya. Sebenarnya Wali Songo juga begitu, tapi alhamdulillah yang dikemas ini ya sesuai fitrah, jadi gampang diterima di masyarakat Indonesia Nusantara ini. Jadi intinya kita berprinsip tauhid ya. Maaf, dalam mereka akan mengatakan pada prinsipnya dasar iman Kristiani misalnya, karena pemurtatan bisa dari mana saja, bukan dari Kristen saja ya. Itu ada 3 oknum ketuhanan, yakni oknum Bapa, Anak, dan
Roh Kudus, paham ya? Mereka sebut ini sebagai Trinitas, atau bahkan ada yang mengatakannya sebagai Triunitas, Tritunggal. Agak mirip mungkin dengan Trimurti dalam wallahu alam masih ada, tapi ya ada bedanya dengan yang akidah kaum Hindu. Ini dibungkus dengan kebudayaan. Ya. Minimal dibuatlah kaum muslimin pengikut 124.000 nabi ini tidak kontra itu, paham ya? Ada juga dugaan bahwa maaf yang disebut sebagai, ya kalau saya pribadi tidak mungkin menerima adanya Islam Nusantara. Bukannya Islam yang dinusantarakan, tapi Nusantara diislamkan. Dikatakan bahwa kemudian yang berjenggot, yang pakai gamis, ini ekstrim, yang cingkrang ekstrim, yang pakai hijab syar'i seperti karung goni, dan lain-lainnya ya, sebagai ninja. Nah, dari zaman dulu Cut Nyadin begitu gitu loh. Dari zaman dulu Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro pakai gamis, ya enggak? Pangeran Abdul Hamid Antowiryo Diponegoro, dia pakai gamis. Sultan Ali Basyah pakai gamis. Kenapa dimasalahkan lantas pakai gamis? Jenggotan Kiai Haji Hasyim Asy'ari pakai jenggot, iya. Ini jadi area aneh. Budaya dibenturkan. Seakan-akan kemudian tadi Islam agama pendatang. Seakan-akan yang budaya maaf ya, kalau ngomong-ngomong soal pendatang, Hindu dari mana? Buddha dari mana? Katolik dari mana? Protestan dari mana? Bahaiyah dari mana? Syiah dari mana? Ya, Ahmadiyah dari mana? Konghucu dari mana? Sedangkan kita jelas ada 124.000 nabi di awal zaman, di mana Adam manusia pertama yang disepakati oleh katakanlah Kristen dan Yahudi semuanya itu adalah nabi kita. Betul tidak? Nama Adam ada banyak di Al-Quran. Betul tidak? Di hadis. Anda beruntung Bapak Ibu dipilih Allah. Kalau ada yang mu'allaf berarti memilih jadi muslim. Beruntung tidak? Tapi ingat ujiannya besar. Mau tidak ikut ujian? Di mana-mana kalau orang ikut ujian ada hadiahnya, naik tingkat, ya kan? Dan Allah kalau memberikan pahala itu minimal 10 kali lipat. Bahkan orang berpuasa lebih-lebih lagi. Ingat orang yang terakhir keluar dari neraka disebutkan minimal ganjarannya adalah 1 langit dan 1 bumi. Bahkan ada dikatakan 10 langit dan 10 bumi. Tapi na'udzubillah min dzalik, terakhir keluar dari neraka. Dan kita maunya adalah 1 di antara 73 golongan yang langsung ke surga. Betul tidak? Nah, artinya akidahnya betul ya. Di antara strategi kebudayaan mereka adalah zaman dulu masih ingat ada namanya Snowburgronya. Orang Belanda Yahudi katanya yang menyaruh masuk menjadi mualaf. Ya. Dia ini mengatakan begini, orang Islam cukup pertama syahadat, sholat, zakat atau puasa, zakat dan haji. Ya, urusan ekonomi bisnis Islam, bisnis itu biar VOC saja karena rumit. Apakah benar orang Islam tidak boleh berbisnis? Apakah benar orang Islam tidak boleh berpolitik? Politik, kata dasar politik itu adalah polis itu masyarakat kota. Maka dengan policy atau kebijakan, ya. Apakah Rasulullah Sallallahu Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah politikus? Ya atau tidak? Penguasa atau bukan? Di bawah beliau ada raja-raja kecil dari Yahudi dan lain. Bahkan salah satu istri beliau adalah anak raja Yahudi, yakni Safiyah. Betul ya? Apakah beliau seorang panglima? Pebisnis? Apakah diplomat? Manajer organisatoris? Ya. Belum lagi Yusuf, betul ya, alaihissalam. Belum lagi Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, betul. Maka katanya sekarang kita tidak boleh memakai politik identitas. Lah identitas kita memang dari dulu ya ini ketuhanan yang Maha Esa. Nah semua boleh. Lalu mau dikemanakan jasa Buya Muhammad Nasir yang menyatukan NKRI? Hah? Mau dikemanakan itu? Di Masyumi. Kiai Ahmad Dahlan mau dikemanakan? Saya kasih tahu satu cerita yang tidak banyak orang tahu. Kiai Ahmad Dahlan dan Hamengkubuwono ke-7 dulu sudah bersepakat mau memberontak, menggalang tentara.
tetapi kemudian dibatalkan. Kenapa? Pertimbangannya kalau belum kuat, maka akan terjadi nasib seperti Pangeran Diponegoro dan pasukannya. Ngerti? Mereka dicurangi, dibunuh, ribuan ulama dan santri hilang dari Jawa. Ngerti ya? Maka Ahmad Dahlan mundur sesaat, tapi untuk maju, pertama, dilihatnya insya Allah masyarakat Indonesia, maaf, bodoh-bodoh, maka dibuatlah sekolah. Sekolah tidak hanya mengajarkan bahasa Arab, tetapi bahasa Melayu dan huruf Latin, gitu ya. Dengan itu beliau dikatai sebagai kiai palsu, kafir, bahkan Wahabi, karena anti TBC. Tapi coba lihat sekarang, sekolah terbesar, terbanyak di Indonesia milik siapa? Muhammadiyah. Kemudian orang sakit-sakitan, maka dibuatlah PKU. Apa PKU itu? Sekarang singkatan PKU apa? Ayo, ini ada orang Muhammadiyah enggak di sini? PKU apa artinya? Ya, Pusat Kesehatan Umat. Dulu namanya apa? Penolong Kesengsaraan Umat. Kemudian jadi klinik, jadi rumah sakit. Rumah sakit terbanyak di Indonesia milik siapa? Muhammadiyah. Kemudian dibuatlah madrasah dan lain-lainnya. Beliau membenarkan arah kiblat, dikatai salah, kafir, Wahabi misalnya. Dari dulu orang pengikut agama 114.000 Nabi ini memang dikuyok-kuyok, dihinai, dimaki-maki. Minimalis, minoritas. Kapan kita akan menjadi mayoritas, seluruh dunia akan menjadi masuk Islam? Kapan? Nanti insya Allah di masa Rasulullah Isa al-Masih alaihi salam dan Al-Imam Al-Mahdi, di mana tanda menuju ke sana semakin dekat. Jadi huruf-hurufnya mengatakan budaya ya. Jadi salah ya pemurtatan bahwa Islam tidak boleh berpolitik, berekonomi, bisnis. Salah ya. Kedua, pendangkilan akidah. Ditonjolkan masalah-masalah syirik. Maaf, Muslim mungkin tidak menerima LGBTQ. Lesbianisme, biseksual, transgender, LG, ya, gay, ya. Mungkin tidak. Sedangkan di Quran disebutkan ada kaum Nabi Lut, ya. Ini Qatar sekarang menolak LGBT, ya. Masuk baik-baik saja. Itu gunanya punya duit, ya enggak? Berkuasa. Enggak ada itu sedikit yang memprotes Qatar, ya kan? Tapi sekarang ditanjung, HAM, asasi mahasiswa manusia. Tidak bisa. MUI sudah menyatakan LGBT itu adalah haram, ya. Itu bahkan orang-orang psikiater segala macam itu menyatakan itu penyakit jiwa. Itu perlu di treatment, tetap kita didik. Tapi ini menjadi masalah pemurtatan pendangkalan akidah. Bahkan khurafat, maaf, sahabat saya Ustadz Muhammad Faizal itu seorang roki, betul tak? Beliau tampil di TV untuk ruqyah, betul tak? Karena na'udzubillah acara TV dan dulu pernah, mungkin sekarang masih ada, yang ditonjolkan adalah perkara indigo, ya, mistik dan lain-lainnya. Presenter ini dari kaum mereka, kaum LGBT dan lain-lain. Jadi lucu. Ini talbis iblis, sedangkan iblis adalah musuh kita tadi ya. Lakum aduwwun mubin. Merusak, yang ketiga merusak moral angkatan muda, utamanya anak-anak muda. Zaman sekarang anak-anak muda ini tidak tahu sejarah, ngerti nggak? Nasakom itu apa mereka tidak tahu. Masyumi apa tidak tahu. Sejarah korbannya penjajahan tidak tahu. Ya, ini Bapak Ibu tolong didik, saya juga. Kemudian dibujuklah dengan Valentine's Day, boleh cium-ciuman di hari itu. Auzubillah min dzalik. Ya. Kemudian Halloween kemarin ya. Lah kita tasyabuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia otomatis termasuk kaum itu. Kita memang punya identitas kita seperti ini, menutup aurat. Perkara sekarang mode adalah buka aurat. Nauzubillah, itu salah satu tanda akhir zaman. Dikatakan ada orang berpakaian tapi telanjang. Saya terbengong-bengong melihat ada baju sobek-sobek harganya 400.000 rupiah. Sedangkan yang pakai hijab seperti ini murah, mungkin 100.000, 2.000 udah dapat ya. Tapi yang mahal malah yang maksiat, ya kan? Ini talbis atau muslihat iblis. Bahkan kalau perlu yang berikutnya melalui invasi kekerasan, ngerti ya?
peperangan langsung kalau perlu. Perhatikan Bapak Ibu, dan ini negara kita juga bahaya. Di mana ada kaum muslimin banyak, Allah biasanya memberikan potensi sumber daya alam yang melimpah. Betul tidak? Negara ini, Nusantara ini sudah pernah diserbu oleh pertama Mongol, betul. Sekarang ya Cina itu. Mongol, Tiongkok lebih kurang. Kedua apa? Portugis, ya. Ketiga apa? Belanda. Kemudian Belanda dijajah oleh atau dikalahkan oleh Prancis dan Inggris, maka kita sebenarnya juga pernah tidak langsung dijajah oleh Inggris dan Prancis. Kemudian datanglah Jepang, ya. Mengapa mereka menyasar kita? Mengapa mereka menyasar saudara-saudara kita di Turkistan Timur yang namanya mereka ganti menjadi Xinjiang, wilayah asli kaum Uighur? Mengapa? Karena di mana ada kaum muslimin biasanya potensi sumber daya alamnya besar atau tidak? Saya dikasih info di pesisir Sumatera, di Natuna, di mana-mana itu masih ada cadangan macam-macam sumber daya alam. Arti ya? Jangan kira kita tidak dalam bahaya. Allah berikan tanah yang subur di Jawa, tetapi gunung berapinya banyak sekali. Ya tidak? Tapi karena gunung berapi malah subur. Allah berikan kita potensi perikanan luar biasa peti antara dua benua dan dua samudra. Betul tidak? Maka pasti diincar oleh mereka semua. Ngerti ya? Kita mau eksplorasi di Natuna, tidak boleh oleh Cina. Padahal itu milik kita, sesuai PBB. Ngerti ya? Maka saya datang juga untuk meringatkan, na'udzubillah, insya Allah neokomunis itu bahaya. Ingat, komunisme sudah ditetapkan oleh TAP MPRS 25/1966, itu haram di Indonesia ya. Tidak boleh komunisme, Leninisme, PKI tidak boleh ya. Leninisme, Marxisme. Tapi mereka tidak segan. Zaman saya SMP ada pendidikan sejarah, invasi dari Barat itu adalah 3G, 3G. Apa? Pertama, gospel. Dua, glory. Dan ketiga, gold. Gospel ini Godspell, penyampaian kata-kata Tuhan. Kedua adalah apa? Glory, kemenangan wilayah. Ketiga adalah gold. Itu Allah saya dengar dari guru sejarah saya di SMP Negeri 1 Surabaya. Gak tahu sekarang masih diajarkan apa enggak. Yang memang begitu, Pak. Saya punya sahabat Ustaz Fadlan Garamatan dan banyak lainnya mengatakan asli penduduk Papua, Nuwara itu ya Muslim, ngerti ya? Di sana ada bukit Solawati, solawat, ada kuburan Islam itu mungkin hampir 1000 tahun. Tetapi karena wilayah kita tidak jaga, jadi diambil dan kemudian dimurtadkan, ngerti ya? Karena ada iblis ini membujuk mereka dan kita dengan hubbud dunia, keterlaluan. Ya, bukankah dijadikan indah pandangan kaum kafir terhadap dunia? Masih ingat ya? Lah kita memandang dunia ini secukupnya, gitu loh bedanya. Belum lagi nanti saya punya PR buat antum panjenengan PR ini, baca Al-Baqarah ayat 90 sampai 103. 90 sampai 103. Ada apa itu? Di situ disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat Harut dan Marut, menawarkan sihir yang paling dahsyat, yang kata para roki sekarang ini sihir-sihir santet di mana-mana turunannya itu. Sebagian Bani Israel mengambilnya dan kemudian ditempas oleh Rasulullah Sulaiman alaihi salam. Namun ingat, menurut hikayat Israilah, kekuatan itu ada di bawah Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa? Apa Masjidil Aqsa itu? Nama lainnya Baitul Maqdis. Karena itu Palestina, Darussalam, Yerusalem selalu menjadi perebutan mereka dari zaman perang salib sampai sekarang. Dan nanti juga begitu. Dajjal mampu memasuki semua wilayah dunia kecuali Makkah dan Madinah. Masjidil Aqsa akan dikuasai Dajjal, dan disitulah nanti Dajjal akan dibunuh oleh Rasulullah Isa alaihissalam bersama pasukannya dan Yahudi. Ya, itu kemurtadan itu, atau tansiriyah namanya. Itu invasi. Ya, belum lagi isu-isu adu domba. Nauzubillah, Anda masih ingat Maluku, Poso dan lain-lainnya?
Ya, ini saya tidak percaya itu adalah tidak ada yang mengadu domba. Saya percaya ada yang mengadu domba. Wallahu a'lam, tapi ya hati-hati. Sekarang NU, Muhammadiyah, semua Salafi, semua sedang diobok-obok diadu domba. Hati-hati ya. Di Gerakan Nasional Anti Islamofobia yang kami dirikan, alhamdulillah rukun, ada Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad, Persis, Hidayatullah, semua Salafi, Habaib, semua kumpul rukun. Kemarin waktu perbedaan Idul Adha ada yang bahas tuh. Karena tahu musuh bersama adalah Islamofobia dan pemurtadan. Kemudian jalur apa? Ekonomi. Masih ingat? Masuk akal enggak? Negara yang kaya raya ini pasti ingin dikuasai ekonominya. Betul enggak? Di antara yang gampang-gampangan, kemarin waktu Cianjur ada rame-rame soal Bukit Karmel. Ya, Bukit Karmel itu gede Pak, ratusan hektar. Saya sudah masuk menyusup sana bersama keluarganya Wirina Handono. Itu diantaranya yang kami tahu pasti, saya tidak akan bicara yang tidak kami tahu pasti ya, tapi yang kami tahu adalah diantaranya laporan dari Ustadz Zatois dan Kang Hari dari Muhammadiyah Jabar, dari KNAP Jabar. Mereka memberikan bantuan-bantuan keuangan, oknum mereka mungkin dulu, tidak tahu sekarang, di hari Jumat pada orang selang Jumatan, ngerti ya? Malah dikasih duit, otomatis sebagian tidak kuat imam malah ngambil itu ya. Kemudian mereka menyebarkan dan mereka sumbang-sumbang kambing dan lain-lainnya. Sehingga waktu kami bilang hati-hati, mereka bilang enggak kok, baik-baik ngasih kambing, akan repot ini. Karena itu kemudian juga di bencana-bencana mereka akan datang dengan cepat, ngerti ya? Mungkin kaum muslimin terlambat, tapi alhamdulillah MD-MC saya bersaksi Pak, lazismu cepat reaksinya. Dukung terus itu. Kalau Anda tidak melalui lazismu, terserah, mungkin melalui Baitul, melalui Hidayatullah, melalui Dewan Da'am, melalui lain-lain, silakan melalui apalah. Pokoknya bersatu, bos. Ya, ojo tukaran gara-gara kunut. Ojo tukaran gara-gara 11 rakaat atau 23. Boleh enggak Anda misalnya sholat tarawih 7 rakaat, boleh enggak? Ya boleh lah, ini sunnah, ya enggak? 11 boleh enggak? Rasulullah SAW baik di Ramadan maupun bukan Ramadan biasanya 9 atau 11 atau 13. Kalau 23 boleh enggak? Ya boleh. Yang enggak boleh kalau Anda lakukan itu terburu-buru dengan tidak tuma'aninah. Buat apa? Mau 67 silakan asal tuma'aninah. Kok malah berkelahi soal perkara sunnah? Anda berkelahi kalau misalnya ada yang bilang bahwa salat zuhur 5 rakaat boleh berkelahi. Artinya berhujjah gitu ya. Bersatulah. Cari persamaan misalnya antara Asy'ariyah, Maturidiyah dengan Salafus Shalih. Cari persamaan. Ada persamaannya. Yang sisanya kita diskusikan bareng-bareng hujjah, ya kan? Bantuan peminjaman atau bantuan SPP, sembako, itu sudah cerita lama. Ya. Saya itu banyak Pak, terutama daerah-daerah minus bisa Jawa Tengah. Ada yang miskin-miskin, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang miskin-miskin, yang Islamnya kurang paham, dibantu, ngerti ya? Kemudian ditokohkan, dia menjadi jubir-jubir dari mereka, ngerti? Bintang-bintang film, lihat aja tuh, dari mana. Karena mereka perlu tokoh, perlu public relation. Pendidikan, dulu, alhamdulillah langkah pertama dari Kiai Ahmad Dahlan itu adalah membuat sekolah, ngerti ya? Karena kalau tidak, anak-anak kita dari kecil disuruh pendidikan yang dicampur dengan akidah lain, hancur kita, ngerti ya? Sehingga kemudian minimal mereka mengatakan semua agama itu sama, ya. Bagaimana bisa agama sama, sedangkan satu mengatakan Tuhan itu satu lain mengatakan Tuhan itu adalah 3 tapi 1. Mana samanya itu? Maaf, ya kan? Anda harus punya kebanggaan dan bersyukur bahwa kita mengikuti akidah insyaallah dari awal zaman. Ya, pendidikan sudah jelas ya, itu jalur pemurtadan. Maka kalau bisa tolong anak Anda jangan disekolahkan sekolah orang lain, sekolah kita sendiri. Minimal sekolah negeri lah, gitu. Ya, gimana ada pendidikan negara. Ingat dulu awal-awal formasi ada rancangan undang-undang bahwa di setiap sekolah yang banyak muslim maka tidak boleh ada atau harus ada pengajar yang beragama sama ya. Siapa yang menolaknya? Partai mana? Partai mana yang menolak itu? Ingat itu, ya. Kemudian jalur politik jelas.
pendekatan kepada pemegang kekuasaan, melakukan intervensi kebijakan, masuk ke partai-partai, pelan-pelan. Prinsip mereka ibaratnya menjadi garam dunia, garam makanan. Makanan itu tidak akan enak kalau tidak ada garamnya, ngerti ya? Itu. Kemudian, ini izin dan ini kita sudah bahas. Saya punya sahabat namanya Pak Mowo, masih ingat ya? Dr. Mowo Purwito Raharjo. Beliau mantan pendeta dan mantan salah satu orang utama dari PDS Partai Damai Sejahtera insyaallah. Dan beliau mu'alaf di tahun 2006. Beberapa bulan kemudian, ya teman saya yang lain, Pak Yahya Walandi. Ini doktor asli, Pak Mowo ini. S3-nya San Francisco, S1-nya Filipina. Ini lihat pernah saya bahas. Di antara yang dinyatakan bukan beliau sendiri, banyak yang lain adalah dulu ada rencana satu proyek Yusuf, Yusuf atau Yosef ya. Kedua adalah proyek Daud, Daud atau David. Begini bedanya. Ini keterangan dari mereka, bukan dari saya sampaikan. Benar atau tidak, rasakan sendiri, pikir, dan wallahu a'lam. Siapakah Yusuf? Siapakah Yusuf ini? Atau Yosef siapa? Ya Nabi kita, tapi beliau adalah siapa di kerajaan Fir'aun? Adalah menteri, ya kan? Menko, pengatur perdana menterinya, ibaratnya. Jadi kalau tidak bisa menjadi rajanya atau dalam tanda kutip mungkin pemimpin utama di Indonesia, maka minimal, ngerti kan? Minimal pemegang kekuasaan sesungguhnya adalah dari pihak mereka, ngerti ya? Kemudian kalau mungkin adalah proyek Daud atau David. David ini raja sama dengan Sulaiman. Ya. Dengan adanya otonomi daerah, ini mungkin terjadi. Contohnya di Kalimantan, pernah ada gubernur Kristen Cornelis yang memerintah terhadap kaum Kalimantan yang mayoritas Muslim ya. Maka hati-hati dalam pemilu. Pemilu ini mungkin tidak sesuai dengan Islam, karena tetapi Pancasila pun sebenarnya sila keempat itu sebenarnya ada musyawarah mufakat ya. Tapi kalau kita tidak ikut pemilu, maka kita itu mafsadah, masalah mafsadah. Kita ikut pemilu untuk menghindarkan mafsadah, bahaya yang lebih besar ya. Hati-hati nanti ini, hati-hati. Termasuk mereka akan bersekutu dengan semua orang yang bukan Muslim, paham ya? Anda lihat koalisi kaum mereka ini ada di mana-mana. LGBT masuk, ya kan? Syiah masuk, Ahmadiyah masuk, Bahaiyah masuk, ya enggak? Kaum Kristiani, Hindu, Buddha masuk. Mungkin yang Islam mengaku Islam, tapi yang sekuler, yang sekuler, pluralis dan liberalis, ya masuk juga. Ya. Apakah kita benci mereka? Tidak. Tidak boleh ya benci ya. Malah kita harus, sebagaimana Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita kasihi, kita beritahukan. Kita ajak ke kebenaran. Itu ya. Ingat, musuh utama kita bukan mereka, bukan Muslim, bukan manusia, tapi siapa? Iblis dan syaitan. Sedikit lagi, jalur kesehatan. Karena itu Ahmad Dahlan dulu membuat PKU. Di antaranya, menjelang orang mati di rumah sakit, ada kemungkinan mereka ini masuk ke kamar dan mengajak pindah agama. Paham ya? Karena itu kalau orang lagi sekarat, jangan ditinggal. Minimal itu syaitan akan mengisikan di telinganya, akhirnya sudah kafir aja, ngerti ya? Karena itu kalau orang masyarakat harus sekarat ya, maaf ya, di talqin la ilaha illallah. Terus ya. Barang siapa yang kata akhirnya adalah tauhid la ilaha illallah, maka dia berhak atas jannah. Walaupun mungkin dia sholatnya bolong, walaupun dia, ingat Muslim ini minimal bersyahadat ya. Tapi kalau yang dosanya besar ya harus tembus dulu, na'udzubillah, yang zalik di neraka, na'udzubillah. Jalur kesehatan, ingat tuh di bencana-bencana tuh hati-hati ya. Mereka datang ya. Laporkan kalau ada penyelewengan bantuan tapi kemudian diharajari macam-macam, itu tidak boleh. Ada undang-undangnya, itu tidak boleh. Ngerti ya? Undang-undang tidak boleh itu penyebaran agama dimanfaatkan musibah. Nggak boleh ya. Ya bantu aja lah, nggak usah pakai embel-embel. Sedikit media tulis propaganda. 5 menit ya. 5 menit kata beliau.
Kalau ada tanya jawab boleh, kalau tidak boleh nggak apa-apa. Manfaatan media tulis sekarang dengan internet, dengan hoax di media sosial, nauzubillah Anda temukan. Saya tugas saya di antara ronda tiap malam, ya. Saya adminnya banyak grup, betul nggak? Itu ronda. Siapa lagi yang nggak mau kalau bukan kita? Anda mau nggak ikut ronda? Ini tijarah fisabilillah, berbisnis dengan Allah di jalan Allah. Pahalanya baca PR saya yang kedua adalah selain Al-Baqarah 91:3, baca seluruh surah As-Saff. Allah berjanji As-Saff ini orang-orang yang mau tijarah fisabilillah, berbisnis, berdagang dengan Allah, maka minimal Allah akan menyelamatkan dia di dunia ini dengan pertolongan yang cepat. Ngerti ya? Anda stres, Anda tidak punya uang, Anda banyak masalah, berbuat baiklah, berbuat yang benar, sedekah. Sedekah tidak harus dengan uang, tapi banyak yang bisa mencegah diri dari berbuat jahat, berbuat salah itu juga sedekah. Ya, apalagi ngurusi umat, apalagi ngurusi orang banyak. Agamanya apapun kita tolong. Gitu ya. Hatta adalah anjing yang kelaparan kita kasih makan. Ya. Untung kita diciptakan sebagai manusia bukan sebagai anjing, betul atau tidak? Di mana modal kita itu nol. Dikatakan di 2 ayat insya Allah di Al-Quran, summa yumitukum summa yuhyikum. Ya. Dulu kita mati, kemudian dihidupkan Allah, nanti kita akan mati lagi, dan dihidupkan lagi. Jangan dulu kalau tidak kita dihidupkan Allah, ya kita tidak ada. Berarti modal kita nol ya. Tapi Allah janji minimal dibalas 10 kali lipat, bahkan bisa 100 kali lipat bisa. Mau nggak jadi bisnismen? Anda cinta atau tidak kepada harta Anda? Saya kasih tahu cara supaya tidak berpisah dengan harta Anda. Gimana caranya? Titipkan kepada Allah. Ngerti ya? Dengan ngurusi umat, masjid sejahteranya. Kalau ada masjid luas, bagus, tapi masyarakat sekitarnya sengsara, ya sayang. Karena memakmurkan masjid itu bukan dengan membangun. Saya sering kagumnya adalah masjid Joko Kariang, ya. Itu duitnya dari minggu ke minggu nol, ya, karena harus didistribusikannya enggak. Jangan sampai Anda bangga masjid hari ini ada kasnya ratusan juta, rakyat sekitarnya sengsara, lawan murtad. Kasih dong, kasih modal, ya. Jadikan masjid itu sebagai pusat olahraga misalnya, pusat les matematika, fisika, biologi, kimia, pendidikan bahasa Inggris, bahasa Arab, pendidikan karakter, ya. Boleh mereka, misalnya apa, tapi kemudian apa? Kalau waktu sholat ya sholat. Seni budaya mereka akan masuk, ngerti ya? Tadi sudah dengan LGBTQ dan propaganda. Habis ini nih, perayaan Natal bersama, ya. Natal ini artinya adalah kelahiran. Siapa yang lahir? Mereka nyatakan lahir adalah Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, satu di antara 3 ketuhanan. Masa sih Anda tega, Anda dari kecil hafal qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Masa Allahus samad. Nah ini lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan dia beranak. Kemudian Anda katakan selamat merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Keke apa yang tadi? Kef. Anda bisa akad nikah, qabiltu nikah, kemudian sah suami istri. Tapi kemudian dengan satu kalimat Anda bisa murtad, betul tidak? Anda menyelamati perayaan yang mereka anggap sebagai anak Tuhan. Tidak usah. Cukup lakum dinukum waliyadin. Jangan ganggu mereka merayakan itu. Jangan bom gerejanya. Jangan ganggu, jangan ejek. Tetapi cukup, nggak usah bantu-bantu ya. Nggak usah memfasilitasi, cukup. Anda dengan perayaan Anda, saya cukup. MUI sudah mengatakan perayaan Natal bersama haram dan lain-lainnya ya. Kemudian ini kesaksian dari Ustaz Abu Didat, tambah dikit ya. Abu Didat Syihab di MUI, orang Muhammadiyah juga, orang dakwah. Dulu saya pernah tahun 2007-2008 diminta ke Hong Kong. Saya nggak bisa. Di antara yang berangkat adalah ke Hong Kong, adalah Ustaz Abu Didat, mengurusi TKI TKW kita di sana. Ustaz Abu Didat cerita sama saya dan teman-teman. Di sana beliau harus meruqyah TKI TKW yang tiba-tiba murtad, ngerti ya? Kesurupan jin agama lain, gitu loh. Yang harus diruqyah kan? Jadi maaf, dugaan kuat kami memang ada penggunaan tenaga yang mungkin menurut mereka itu bagus, serah, nggak tahu. Pokoknya yang jelas Ustaz Abu Didat cerita kesurupannya agama lain. Jadi ruqyah itu penting juga ya. Ingat, pagi ada zikir pagi
petang ya, itu manfaat itu. Ada ayat-ayat ruqyah ya, pelajari insyaallah. Nah ini ada istilah kemudian D3, dipacari, dihamili, dimurtadkan. Ini saya temukan sendiri, kesaksian saya. Di antaranya saya pernah mengisi pengajian menjelang Natal, maaf 20 Desember maksudnya, di Sukolilo sana, di komplek perumahan. Sedang saya mengisi gini, selesai tanya jawab, ada seorang ibu mengacung, Ustadz pakai mic. Ustadz, saya mau cerita, ini ada suami saya di sini. Dulu saya menikah dengan suami saya itu dosen ITS, sebenarnya pura-pura Ustadz. Saya pura-pura jadi muslimah, maksud saya supaya nanti dia dan anak-anak kami mengikuti agama saya. Tapi setelah bertahun-tahun saya pelajari Islam, saya malah simpati dan saya nyatakan saya masuk Islam. Suaminya di situ, dia nangis. Jadi bertahun-tahun menjadi musuh dalam selimut gemuruh itu. Ngerti ya? Dan itu ada, menurut teman-teman di sana ya memang ada yang memotivasi untuk itu, ngerti nggak? Tetapi sekali lagi musuh kita adalah iblis dan syaitan yang membuat trik-trik muslihat ini gitu loh. Nah, kita perlu menyadarkan mereka semua dan kita sendiri menjaga diri. Angkut penumpang ibaratnya itu ya, nggak apa-apa suami istri itu tetap muslim, tapi anak-anaknya dibawa semua kepada mereka. Berkedok Islami, ingat, nah ini Ustadz Masyud Karman sudah pernah dengan KOS ya, Kristen Ortodoks Syria. Mereka sholawatan, mereka sholat, mereka pakai jilbab, pakai kopiah ya, tapi sebenarnya Kristen. Ya, Ortodoks. Alhamdulillah di antara sahabat kami Ustadz Ali Hasan Bawazir yang sekarang ketua umum Al-Irsyad itu pernah mendebat mereka di Kayun Surabaya. Mereka tanya, Anda membuat tata cara sholat seperti ini dari mana dasar di Bible, di Injil? Nggak ada memang. Ya, jawaban mereka. Kalau kita Allahu Akbar ada dalilnya, betul ya? Baca apa, misalnya iftitahnya apa, ada dalilnya ya. Mereka ya nggak ada. Kok bisa sholat 7 kali sehari? Gimana? Salawat Nabi Isa, ya kan? Maulid Nabi Isa, dari mana? Afwan, kita perlu cermati. Saya itu ini yang sudah saya singkatkan. Pokoknya saya tutup dengan di antara renungan adalah surah Al-Baqarah 120 ya. Masih ingat itu apa? Ayat 120. Walam tarda ankal yahudu walan nasara, tidak akan ridho di mana mereka kecuali kita mengikuti millat, kecuali mungkin mengikuti cara hidup keyakinan mereka. Dari Yahudi banyak lagi yang diturunkan, di antaranya insyaallah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi itu obok-obok muslim minimal di masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, di kemudian hari menjadi Syiah. Itu Yahudi problemnya di antaranya. Kerjasama dengan Persia, dengan filsuf, dengan mistik. Lalu dari sana ada lagi kembangan lain, Bahai dan Ahmadiyah. Karena itu diantaranya, ini terakhir kita tiap hari membaca ayat perbandingan agama, tiap hari 17 kali. Yang mana? Surah apa? Al-Fatihah, tapi ayat yang mana? Coba. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan, yakni kenikmatan terbesar adalah dinullah, agama ini, petunjuk, sehingga ini kita berhak ke surga. Ngerti ya? Walaupun kita bergelimang dosa, hanya syahadat, insya Allah berhak. Tapi ya cuci dosa dulu. Kemudian apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang murkai dan yang sesat. Yang mana yang dimurkai, yang mana yang sesat? Ada seorang ulama besar warga Muhammadiyah, Haji Bay Arifin rahimahullah ya, menulis buku bestseller Samudra Al-Fatihah. Bila mengumpulkan banyak pendapat para ulama, para imam, di antara yang dikatakan yang dimurkai adalah Yahudi, tafsir mereka, yang disesatkan adalah kaum Kristiani dan lain-lainnya. Ngerti ya? Ini perbandingan agama, Pak. Karena kita, Muhammad ini Nabi terakhir, maka sebelumnya pasti sudah ada agama-agama lain yang mengklaim paling benar ya. Nah, tugas terakhir beliau adalah mengembalikan kepada jalur para nabi sejak awal zaman. Maka Islam bukan agama baru, agama sejak awal zaman,
Mujaddid itu mengembalikan kepada jalur yang benar, shiratal mustaqim ya. Anda tidak perlu ikut-ikut mereka, cukup lakum dinukum waliyadin. Gunanya pertemuan seperti ini adalah belajar yang benar, kembali kepada manhaj yang benar, kaum seluruh para nabi dan satu sebelumnya nabi dan manhaj salafus soleh semuanya itu. Ya, terserah Anda mau organisasi apa, yang penting menjadi ahlus sunnah wal jamaah was salafiyah. Berarti ya, bukan Marxis, bukan Lenin, bukan komunis, bukan sekuler, bukan plural, bukan apalah. Muhammadiyah mengatakan di HPT akidahnya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah. Bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Muhammadiyah tidak bersufi, tidak bertarekat sufi, ya, tidak merayakan Maulid tapi boleh kalau perlu tapi dengan syarat, tidak tahlilan, maaf, dan itu semuanya Muhammadiyah. Ini jelas bagi yang belum atau lupa HPT waca maneh. Iki ket biyen ana gak maca salahmu dhewe. Ya kan? Gitu. Ojo belum diobok-obok. Ini lagi. Terima kasih, saya kira terserah kalau misalnya ada tanya jawab sedikit aja ya. Silakan, ada tanya jawab. Biasanya kalau saya sudah sampaikan panjang ini nggak ada pertanyaan, kan insya Allah sudah jelas. Tapi kalau misalnya mau tanya pun silakan, boleh. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, nggak ada. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih, lebih kurangnya ini yang masih teringat oleh saya, mungkin ada kelupaan, mungkin di lain waktu, mungkin juga ada Anda bisa lihat di YouTube channel saya atau di Facebook saya. Saya minta izin, minta maaf, ini saya nuwun sewu, saya tadi memang minta kepada takmir. Tadi saya lihat ada mimbar ya, kalau bisa jangan berdiri, karena saya sejak kemarin diare, jadi kalau suruh berdiri 1 jam lebih ya nggak enak lah, saya minta izin duduk. Tapi saya maaf kepada para asatidz, para yang tua-tua, saya sungkan duduk ini, tapi apa boleh buat kalau saya duduk di bawah nggak kelihatan, gitu kan ya. Gitu. Jadi ya maaf ya ibu-ibu, bapak yang tua-tua, para om, tante, pak dik, pak lik, para asatidz. Saya bukan apa-apa, yang saya sampaikan insya Allah saya usahakan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, ijma' kaum ulama, para imam kita ya. Oh ya, terakhir, Muhammadiyah tidak bermadzhab khusus, artinya mengakui semua mazhab dalam perbandingan mazhab, karena mazhab-mazhab itu baru ada sesudah masa salafus soleh. Paling tua Abu Hanifah itu sudah kira-kira generasi ke-3,5 ya, masing-masing punya kelemahan dan kekurangan, ada perbedaan, dan bahkan mereka teman belajar. Jadi kalau Anda pakai mazhab Syafi'i, jangan menghina yang misalnya mazhab Hanbal, masing-masing itu ya. Rukun mau ya, tapi rukun dalam kebenaran mau ya. Jangan rukun dalam kesesatan ya. Itu maaf tidak bijaksana. Ya. Tadi pagi saya masih memberikan amanah pada orang yang sedang sakit di maaf ya, di Jakarta, saya WA, dia tanya, apakah ada sholawat yang namanya ini, sholawat itu, sholawat itu. Saya bilang, maaf, ikuti saja sholawat yang sah dari Nabi. Ada 12 nih daftarnya. Nah, soalnya maaf, kakak saya itu dari organisasi itu, dari tetangga kita yang katanya adik kita yang nakal itu punya salawat ini variasi macam. Tak bilang sudahlah, jangan main-main dengan perkara ruh, jangan main-main perkara qalbu, jangan berkait-kait perkara kesehatan, jangan main-main perkara tubuh. Para roki, teman-teman saya mengatakan Anda salah baca sesuatu, yang datang jangan-jangan khodam jin, ngerti ya? Wes sing genah-genah wae. Ya. Awakmu itu durung hafal sholawat rolas kok pakai variasi sing liyane gitu loh. Sudah cukup itu. Ayat-ayat Turkiyah sudah cukup, itu cukup. Islam ini mudah. Jangan dimodifikasi. Itu bid'ah, ya. Wes gampang. Quran, sunnah, ijma' salafus soleh selesai. Imam 4 masa mengatakan sudah selesai gitu loh. Bapaknya dibilangi radikal, ekstremis, wahabi, kaltun, urusanmu. Itu urusanku. Ya. Muhammadiyah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah cek kepada keluarga Ahmad Dahlan, Muhammadiyah bukan Dahlaniyah, bukan mengikut Ahmad Dahlan. Tetapi kalau boleh dibilang begitu ya, asal kau Ahmad Dahlan menamai sebagai Muhammadiyah, itu insyaallah di daftar tafsir Ibnu Katsir mengikuti Muhammad, khususnya kehidupan para sahabat Nabi. Bukan berarti naik onta, tapi boleh naik kuda. Maksudnya Mitsubishi kuda.
Karena itu cuma sarana ya, ibaratnya. Cukup ya. Saya tutup dengan baca sholawat, nanti ada dibilang Muhammadiyah gak sholawatan, gundulmu tak gitu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mau berdoa bersama? Baik, izin para ustadz semua saya pimpin doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Doa itu yang petunjuk para ulama adalah kita mulai dengan Asmaul Husna, terserah mau yang mana. Ya, tadi sholawat sudah kan? Kita pakai Asmaul Husna ya. Asmaul Husna paling mudah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu 3 Asmaul Husna. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mari kita berdoa ya. Ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma ya Allah Al-Wahhab Allah Al-Wahhab Al-Jabbarul Mutakabbir Al-Malikul Mulk Rabbul Alamin. Ya Allah ya Muqallibul Qulub Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membalik-balikkan hati, tetapkanlah kami di jalan agamamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkanlah dari siksaan api neraka ya Allah. Ya Allah, Rabbi habli minas solihin. Berikanlah anak yang soleh ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang menyenangkan ya Allah, yang menenteramkan ya Allah, dan jadikanlah kami pemimpin kaum iman ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terimalah amal ibadah kami ya Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azaban nar. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dunya wa al-masjid dajjal ya Allah. Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma ansurna mujahidin wal muslimin fi Filistin, fi Uyghur, fi Suriah, fi Iraq, fi Yaman, fi Lebanon, fi Yordan, fi Rohingya, fi Filipina, fi Indonesia, fi India ya Allah, kullu ya Allah jami'an. Berikanlah kemenangan dan ketentraman kepada kaum muslimin semua ya Allah. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni al-halalik wa haramik. Ya Allah, berikanlah kepada kami harta-harta, kebaikan-kebaikan yang halal-halal saja ya Allah, jangan yang haram ya Allah. Ya Allah, saksikanlah mereka semua bertahan di sini ya Allah, mendengarkan ayat-ayat-Mu, ingin mendapatkan risalah, petunjuk, hidayah, taufik hidayah dari-Mu ya Allah. Aku bersaksi mereka bersamaku hingga hari ini, hingga detik ini ya Allah. Tambahkanlah rahmah, barakah, ketentraman, rizki yang halal untuk mereka dan aku, kami semua yang hadir ini ya Allah, maupun yang tidak hadir maupun menyaksikannya ya Allah. Kabulkanlah hajat-hajat mereka, Engkaulah yang maha kaya. Allahumma ansurna ya Allah, menangkanlah kami ya Allah. Kabulkanlah semuanya ya Allah. Engkau yang paling tahu apa di kalbu mereka, aku tidak tahu ya Allah. Yang ingin sembuh dari sakitnya, ingin naik pangkat, yang ingin rezeki yang halal, membayar hutangnya, ingin anak yang soleh, ingin pasangan hidup yang soleh, ingin membayar hutang, semuanya ya Allah. Saksikanlah, semoga kami bersama nanti di jannah-Mu ya Allah, bersama para ulama, para nabi dan rasul ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, ampunkanlah saya yang sudah menyampaikan risalah, mungkin ada kesalahan ya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
وأتوب إليك. آمين 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 يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.